Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jemaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, pantas kiranya bersyukur hari ini kita berada di tanggal 1 Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajr wa layalin ashr. Sebegitu mulianya bulan Dzulhijjah ini, terutama di 10 hari awal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amal salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Amal-amal yang dilakukan di 10 hari awal ini adalah amal-amal yang begitu sangat dicintai dan disukai Allah. 10 hari ini adalah 10 hari terbaik, malam terbaik, sehingga kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali itu ketika membahas bab Zulhijjah ini atau bulan Zulhijjah ini, beliau mengingatkan sebuah doa, karena ini kita berada di akhir tahun atau bulan terakhir di tahun 1446 Hijriah. Doa, Allahumma ja'al khaira amali khatimahu wa khaira umri akhirahu. Minta kepada Allah dijadikan amalan terbaik itu di akhirnya, dan memohon kepada Allah agar umur yang terbaik itu adalah di posisi akhir, dan kita berada di posisi bulan penutup tahun ini. Mudah-mudahan 10 hari ini bisa kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, kajian kita kali ini melanjutkan keutamaan amal didasarkan kepada niat dan kekuatan ikhlas. Beliau Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili itu memulai kajian tentang amal itu menjadi utama, menjadi bagus, adalah didasarkan kepada niat dan kuwatul ikhlas. Ayat yang dijadikan dasar awal dalam bahasan ini Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebaikan, amal-amal soleh itu, dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Jadi Ibnu Katsir itu menafsirkan faman kana yarju liqa'a rabbih, itu mengharap pahala, kata beliau, dan ganjaran kebaikan. Ketika memberikan tafsiran falyamal amalan sholihah, jadi berbuat amal soleh, kebaikan. Yang kita tahu semuanya bahwa harapan itu, amal yang kita lakukan itu harus sesuai dengan syariat. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Hendaklah dia kemudian mempersembahkan amalnya itu hanya untuk Allah semata. Dan kita mafhum bersama dari ayat ini, kata beliau, 2 rukun untuk menjadikan satu amal itu diterima, yaitu ikhlas dan benar atau mutaba'ah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ada yang menarik, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili ini saat membahas tentang keutamaan amal berdasarkan niat dan kekuatan ikhlas ini, beliau menjelaskan pengaruh kuwatul ikhlas, kekuatan ikhlas dari semua amal itu tergantung kepada kuwatul ikhlas, kekuatan ikhlas. Beliau tidak menyebut ikhlas, ya, tidak menyebut ikhlas, tapi kuwatul ikhlas, kekuatan ikhlas, karena ikhlas itu sudah harus pasti gitu, sebagai satu rukun dari amal itu diterima. Ikhlas itu menjadi rukun dari amal itu diterima atau tidak. Tetapi beliau menyebutkan di sini adalah kuwatul ikhlas, kekuatan ikhlasnya, sehingga sesuatu amal itu tidak akan diterima kecuali didasarkan pada ikhlas, sehingga tidak disebut dengan ikhlas karena sudah rukun. Tetapi di sini disebutkan kuwatul ikhlas, jadi lebih kepada keutamaan satu amal didasarkan pada kekuatan ikhlas saat melakukannya. Karena ini nanti akan disebutkan oleh beliau, perbedaan mendapatkan lipat ganda pahala itu digantungkan pada kekuatan ikhlas, kekuatan ikhlas. Ada yang hanya 10 kali, ada yang 70 kali lipat, ada yang sampai kemudian 700 kali lipat. Itu tergantung kepada kekuatan ikhlas, bukan ikhlasnya, karena ikhlas itu sudah harus jadi rukun amal itu diterima, tapi kuwatul ikhlas. Kita ingat misalnya bagaimana memaknai kuwatul ikhlas itu, menggambarkan bahwa amal-amal itu bisa menjadi amal-amal yang tidak baik, ya, itu bisa menjadi terhapus dengan kekuatan ikhlas yang dilakukan dari satu amal. Maka perlu diingat, sebagaimana kemudian yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Taimiyah itu, bahwa tidak semua kebaikan, tidak semua kebaikan atau hasanah itu bisa menghapus kejelekan atau sayyi'ah itu. Karena memang kadang-kadang hasanah itu atau kebaikan itu hanya bisa menghapus dosa-dosa kecil, ya, hanya bisa menghapus dosa-dosa kecil. Tetapi kadang-kadang satu kebaikan itu juga bisa menghapus dosa-dosa besar. Satu amal terkadang itu dikerjakan oleh seseorang dengan keikhlasan yang sempurna, kesungguhan dalam pelaksanaannya, sehingga tak hanya menghapus dosa-dosa kecil, bahkan juga bisa dosa-dosa besar. Kita perhatikan misalnya di Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima minkunna idza ijtanabil kabair. Jadi salat 5 waktu itu, Jum'ah ke Jum'ah, Ramadan ke Ramadan, itu bisa menghapus dosa-dosa yang ada di dalamnya kecuali dosa besar. Tetapi kemudian penjelasan dari Ibnu Qayyim itu, bahwa amal-amal yang kita lakukan itu yang akan menghapus kejelekan atau dosa itu ada 3 tingkatan. Jadi ketika kita melakukan amal baik, satu kebaikan, amal soleh yang bisa menghapus kesalahan atau dosa-dosa kecil itu tergantung atau ada 3 tingkatan. Yang pertama, antakfir shaghair li da'fiha wa da'ful ikhlas fiha wal qiyam bi huquqiha bimanzilati dawa ad-dha'if alladhi yanqusu an maqawamati ad-da'i qimati wa kifatihi. Jadi yang pertama itu, amal-amal itu memang tidak bisa menghapus dosa-dosa kecil. Jadi amal yang dilakukan itu tidak bisa menghapus. Kenapa? Karena disebabkan lemahnya dan kurang ikhlasnya.
kurang sungguh-sungguh pada waktu melaksanakan, itu kedudukannya kata beliau seperti obat yang lemah sehingga penyakitnya nggak sembuh ya. Jadi karena obat yang dimasukkan itu lemah sehingga nggak bisa ngapus sakitnya atau penyakitnya. Jadi ada amal kebaikan yang dia lakukan, amal soleh yang dia lakukan, tapi bahkan tidak menghapus dosa-dosa kecil, jangankan dosa besar, dosa kecil saja tidak bisa. Karena apa? Karena terlalu lemah, kurang ikhlas, kurang sungguh-sungguh. Ibarat obat yang dimasukkan tidak mempan terhadap penyakit yang ada. Nah, itulah yang kemudian disebut di dalam Al-Quran, faulaika habitat a'maluhum ya. Jadi disebut dengan ikhbat ya. Amal-amal yang mereka lakukan itu menjadi terbang saja, sia-sia amalnya. Bisa karena riya, bisa karena terlalu ditutupi oleh kepentingan-kepentingan dunia ya. Fa'altu liqalu wa qad qila. Jadi bisa melakukan karena riya atau kepentingan-kepentingan dunia. Jadi engkau mengerjakan amal perbuatan itu untuk dapat pujian manusia, dan pujian itu telah engkau dapatkan. Jadi orang yang melakukan amal kebaikan, dia hanya ingin dipuji orang ya, dan orang-orang sudah muji dia, dan itu saja yang didapat, itu saja yang didapat. Maka disebut dengan faja'alnahu haba'an mansura. Jadi lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Jadi sekali lagi, ada amal kebaikan yang dilakukan, ada amal soleh yang dilakukan, tapi karena lemah dalam pelaksanaannya, tidak ada sungguh-sungguh, bahkan keikhlasannya tidak ada, karena dia punya kecenderungan untuk kepentingan dunia atau ingin mendapatkan pujian, dan itu sudah didapat. Jadi orang ini yang melakukan kebaikan, orang-orang muji dia, sudah dapat itu, tapi itu tidak bisa menghapus kesalahan dosa-dosa yang dilakukan. Jangankan yang besar, yang kecil saja itu tidak bisa. Lalu yang kemudian yang kedua, antaqawamas shaghair wa la tartaqi ila takfiri syai'in minal kabair. Ada orang yang melakukan amal kebaikan itu, dan itu bisa menghapus dosa-dosa kecil yang dia lakukan, namun sama sekali tidak bisa menghapus dosa besar. Jadi hanya bisa menghapus dosa-dosa kecil dan kesalahan-kesalahan kecil yang dia lakukan. Nah, yang ketiga ini beliau sebutkan, Ibnu Qayyim itu menyebut ada amal yang antaqwa la takfir shaghair wa tabki fiha quwwat takfir biha ba'dul kabair. Ada orang yang melakukan amal soleh itu, amal ketaatan, amal kebaikan itu, dari saking kuatnya keikhlasannya, dari saking kuatul ikhlas, kekuatan ikhlasnya itu luar biasa, tidak hanya menghapus dosa-dosa kecil, bahkan kekuatan keikhlasan itu menghapus sebagian dosa besar yang pernah dilakukan. Inilah yang kemudian dimaksud oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruwahili, bahwa bukan ikhlas yang dibahas, karena itu sudah harus, karena itu rukun untuk diterimanya amal, tetapi ini adalah kekuatan ikhlas, kuwatul ikhlas. Nah, ini berbeda dengan hanya sekedar ikhlas. Sehingga kalau pahala seseorang itu dilipat gandakan, berapa kali lipatkah, itu tergantung kepada kuwatul ikhlas. Nah, selanjutnya beliau kemudian menyebut beberapa ayat-ayat di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW dan perkataan ulama mengenai masalah ini. Beliau lalu menyebut diantaranya di dalam Al-Quran, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji siapa di antara kalian
yang ahsanu amala, yang terbaik amalnya, yang menurut Fudail bin Iyad, dan ini sering dijadikan rujukan, bahwa amal terbaik itu adalah akhlasuhu, yang paling ikhlas, aswabuhu, yang paling benar ngikutin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dua rukun amal itu kemudian diterima, yaitu kekuatan ikhlasnya atau yang paling ikhlas dan yang paling benar. Bahwa amal diterima bila ikhlas dan benar. Ikhlas saja tapi tidak benar juga akan tertolak. Ikhlas tidak benar akan tertolak. Begitu sebaliknya juga, benar tetapi tidak ikhlas juga akan tertolak. Jadi satu amal dikatakan ikhlas bila dilakukan hanya semata untuk Allah, dan satu amal dikatakan benar jika sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhlasuhu itu adalah ismu taf'il, ya, jadi superlatif yang menunjukkan lebih atau paling. Jadi ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Jadi berarti yang paling ikhlas, yang paling benar. Jadi keutamaan amal itu berdasarkan pada kekuatan ikhlas dan berittiba kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayat yang menjelaskan tentang dilipat gandakannya satu amal berdasarkan kuwatul ikhlas itu di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi di situ wallahu yudha'ifu liman yasha. Jadi perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai itu ada 100 biji. Nah, lalu kemudian Allah menyebutkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas, maha mengetahui. Itu Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Jadi beberapa mufassir itu menyebutkan bahwa pelipat gandaan yang disebutkan pada ayat ini terjadi berdasarkan kuwatul ikhlas, kekuatan ikhlas dalam beramal atau berinfak. Ibnu Katsir dalam tafsirnya, As-Sa'di juga begitu dalam tafsirnya, menyampaikan bahwa amal itu atau berinfak itu tergantung kepada kadar keimanan, keikhlasan dan manfaat dari infak yang diberikan. Nah, perkataan para mufassir ini diperkuat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahsana ahadukum islamahu fakullu hasanatin ya'maluha tuktabu bi asri amsalha wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu bi misliha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang dari kalian memperbaiki keislamannya, perhatikan, siapa di antara kalian yang memperbaiki keislamannya, maka setiap kebaikan yang dilakukan akan ditulis 10 kali lipat hingga 700 kali lipat, dan setiap amal buruk yang dilakukannya akan ditulis seperti amal yang dia lakukan. Jadi kalau diperhatikan di sini bahwa Rasulullah SAW menyebutkan siapa di antara kalian yang memperbaiki keislamannya. Jadi keislamannya diperbaiki. Kalau dikorelasikan dengan hadis Nabi SAW, di antaranya adalah
min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda bagusnya keislaman seseorang itu ditandai dengan ketika dia menjauhi atau tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi bagus tidaknya Islam seseorang itu ukurannya adalah dia tidak melakukan hal yang sia-sia. Dia tidak melakukan hal yang sia-sia. Nah, juga di sini disebutkan Allah akan melipat gandakan pahala seseorang itu 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ibnu Rajab memberi komentar terhadap hadis ini di Jami'ul Ulum wal Hikamnya itu saya lihat, beliau menyatakan begini: pelipat gandaan kebaikan menjadi 10 kali lipat itu adalah sesuatu yang pasti. Jadi secara umum asal ikhlas itu menjadi rukun amal, asal sudah ikhlas maka kebaikan itu menjadi 10 kali lipat. Adapun kelipatan sampai 700 kali lipat itu, bahkan lebih dari 700 kali lipat itu, tergantung kepada kualitas keikhlasannya dan kualitas keislamannya. Inilah yang membedakan antara satu amal itu dilipat gandakan berapa pada seseorang, digantungkan pada kekuatan kualitas keislamannya dan keikhlasannya. Itulah maka kemudian disebut dengan kuwatul ikhlas. Jadi keutamaan satu amal itu didasarkan kekuatan ikhlas. Itu adalah amalan yang dilakukan baik itu secara sembunyi-sembunyi ataupun juga terang-terangan, ya. Tetapi lebih baik bila sembunyi-sembunyi itu kemudian akan menjauhkan diri dari hal yang ingin dipuji orang atau ria. Tapi kalau dengan terang-terangan kemudian tidak ada pengaruh seseorang melakukan itu, maka itu juga baik buat dirinya. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 271 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, in tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Ya, jika kamu menampakkan sedekahmu itu baik. Jadi kalau dengan sedekah itu terang-terangan itu baik, silakan saja. Tapi dengan menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, cara pemberiannya dengan sembunyi-sembunyi itu, maka itu jauh lebih baik. Kenapa disebut jauh lebih baik? Karena kemungkinan untuk tidak ria itu semakin kecil. Tetapi di dalam hadis disebutkan bahwa amal sembunyi-sembunyi itu atau amal yang kemudian tidak terang-terangan itu yang bisa lolos dari pujian orang, jangan kemudian kita tampakkan atau kita ceritakan juga, karena itu bisa sama, ya. Sudah banyak sering kita dengar anekdot itu. Jadi ada pengumuman Bapak A nyumbang 1 juta, lalu kemudian yang kedua Bapak B menyumbang 100. Yang pertama dikomentari, lumayan nih 1 juta sapar, Bapak A. Giliran yang kedua Bapak B 100, ada berak sapone. Ketika giliran yang C, Bapak C hamba Allah, tapi menyebut yang C adalah hamba Allah. Lalu ada yang komen, nah seperti itu tak lebih kau orang engkau roa hamba Allah gitu. Itu cuma 500 katanya, yang tidak banyak tidak sedikit. Jadi, makanya dalam hadis itu disebutkan ada sejelek-jeleknya orang itu amalnya sudah bagus, sembunyi-sembunyi tidak ada yang tahu, itu nilainya besar sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Giliran ada masalah cara ta'aki, akhirnya yang tadi sebenarnya itu sudah menjadi amal utama di hadapan Allah, karena pas diceritakan karena kondisi yang buat marah atau ada masalah, lalu kemudian ambiar amal itu.
Maka sampai dikatakan seorang sahabat pun ketika bertengkar, ya, ketika banyak rahasia yang disampaikan, cerita-cerita, maka ketika bertengkar atau ada masalah, dia sudah menutup aibnya, ia jangan dibuka setelah bermusuhan. Itu menutup aib itu pahala besar di hadapan Allah. Tapi karena tiba-tiba dia bermusuhan, buka lebih. Akhirnya amal yang mestinya dia dapat dengan menutup aib menjadi ambiar dan hilang. Dan itu adalah sebuah kesia-siaan. Maka di sini disebutkan bahwa kekuatan ikhlas itu bisa itu dengan melihat, baik itu terang-terangan, sedekah silakan, kalau itu menjadi syiar. Jadi terang-terangan itu penting, terang-terangan penting, ya, karena itu bisa menjadi syiar. Misalnya ada orang yang tidak tahu, engkau tak tahu ya, maka perlu disiarkan. Oh iya, ada sumber, silakan, tidak apa-apa. Yang penting orang itu sudah tidak ada sedikit pun untuk riya, ya. Sembunyi-sembunyi pun kemudian bisa juga jauh lebih baik kalau itu kemudian bisa terhindar dari riya itu. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa bersedekah dengan cara sembunyi-sembunyi itu bisa jauh lebih baik daripada kemudian terang-terangan, karena dimungkinkan sangat terhindar dari riya. Kecuali tadi itu terang-terangan itu bertujuan untuk kemaslahatan atau syiar tadi. Nah, juga ada yang kemudian Ibnu Qayyim itu dalam kitab Thariqul Hijrataini, beliau berkata beberapa manfaat memberi sedekah dengan sembunyi-sembunyi itu. Gunanya apa sih sembunyi-sembunyi, kenapa lebih utama daripada terang-terangan, kecuali tadi syiar itu? Kalau ada ulama menyatakan kalau yang wajib itu terang-terangan, yang wajib terang-terangan. Sedangkan yang sunnah itu lebih baik sembunyi-sembunyi. Bahasanya begini nih Pak, jadi misalnya salat wajib ini kan wajib nih, salat wajib jamaah, tapi kalau salat sunnah sembunyi-sembunyi. Jangan kemudian ada orang alasan tidak mau ke masjid, tidak mau jamaah, mana mat ke masjid jamaah, riya kabir saya tepak lah, bengko ya. Apa riya kabir ya. Jadi dia menyatakan bahwa kekuatan ikhlasnya itu salat di rumah sendiri. Nah, itu kesalahan besar ya. Jadi kalau yang wajib ini terang-terangan aja. Beda dengan salat sunnah yang silakan kemudian itu jauh tidak diketahui orang ya. Nah, apa manfaatnya misalnya memberi sedekah sembunyi-sembunyi itu? Pertama, kata Ibnu Qayyim itu menutupi kekurangan si penerima. Jadi kalau tidak ada yang tahu bahwa dia itu penerima, kan menutup kekurangan yang dikasih nih. Jadi dia tidak malu gitu loh. Kemudian tidak membuat malu di depan umum, sehingga tidak bisa merasa dipermalukan sebagai tangan yang di bawah. Ada hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa al-yadul ulya khairum minal yadis sufla, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Sehingga dengan sembunyi-sembunyi orang yang kita kasih itu tidak minder ya, jadi menutupi kekurangan. Dia sebenarnya butuh, dan karena sudah dikasih tidak ada yang tahu, dan dia tidak merasa minder ya. Begitu juga kemudian tidak merasa malu di depan umum ya. Kemudian juga menjauhkan anggapan negatif orang lain terhadap yang menerima ini. Jadi ini sembunyi-sembunyi penting ya. Perdebatan mengenai memberi sesuatu anak-anak yatim, orang-orang miskin, ada yang mengatakan dieksploitasi, di foto-foto gitu kan. Ada yang itu tidak apa-apa untuk syiar, supaya bapak-bapak yang mungkin kaya itu bisa menyumbang gitu, biar terketuk hatinya. Tapi ada yang mengatakan itu mengeksploitasi. Saya coba juga tanya kepada beberapa ibu itu, ada yang suka. Jadi saya tidak suka Ustaz anak saya digitukan, kasihan, ingat bapaknya yang sudah meninggal gitu kan, kok digitu-gitukan, kenapa misalnya gini. Ada yang begitu, tapi ada yang biasa saja. Nah itu sekali lagi, kalau kita merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Muqayyim ini, maka sesungguhnya yang terbaik itu adalah catat saja yang fakir miskin itu, catat saja, kemudian yang tidak mampu itu lalu kita bantu saja.
dengan tanpa harus seperti itu. Ya, adapun kemudian syiar, ya silakan panitianya atau kemudian menyatakan bahwa nanti akan diberikan. Jangan kemudian mengekspos dan mengeksploitasi itu secara umum atau selalu sering, karena bisa dimungkinkan terjadi riya itu. Jadi kekuatan ikhlasnya sudah tidak ada, bahkan bisa menjadi keluar dari keikhlasan karena ingin pujian yang muncul dari apa yang dilakukan. Nah, ada hadis Nabi SAW yang berbicara tentang keutamaan menyembunyikan sedekah ini. Sab'atun yudilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu. Kemudian disebutkan salah satu di antaranya nanti ada 7 golongan orang yang akan dinaungi oleh Allah dengan naungannya pada hari yang tidak ada lagi naungan selain naungan Allah. Di antaranya lalu disebutkan wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Jadi seseorang yang mengeluarkan sedekah sehingga digambarkan seolah-olah tangan kirinya kemudian tidak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Dari saking sembunyinya digambarkan itu seolah-olah tangan kirinya itu tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Imam Al-Qurtubi menyebut sedekah yang dimaksud di sini adalah sedekah tatawwu atau sedekah selain zakat. Ini juga pendapat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kemudian mayoritas ulama. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sedekah-sedekah tatawwu selain zakat itu lebih baik sembunyi-sembunyi. Tapi kalau zakat, ya harus terang-terangan, ini zakatku, ini zakat malku, terang-terangan ya. Sama seperti tadi sholat itu. Jadi sholat ke masjid, ya sudah, adzannya ke masjid ya. Tapi kalau sholat sunnah itu kemudian di rumah ya. Bukan sebaliknya, yang wajib di rumah. Itu alasan orang malas saja, tidak bisa membedakan antara yang wajib dan sunnah. Jadi kata Imam Al-Qurtubi sekali lagi, sedekah yang dimaksud di situ adalah sedekah selain zakat. Nah, hadis ini juga mendorong untuk berbuat ikhlas dalam beramal. Jadi menutupi atau tidak mengeksposnya. Ini berlaku untuk seluruh amal kebaikan. Jadi eksposan amal seperti itu dimungkinkan ya, walaupun ada kelebihan dan kekurangannya model masing-masing, tapi kemudian sangat dimungkinkan ketika kita suka mengekspos, sudah menjadi orang baik, menjadi orang ujub. Lepas dari itu, maka kemudian tergantung kepada orang itu. Imam An-Nawawi juga mengatakan di dalam syarah Sahih Muslimnya itu ya, jadi sedekah sunnah itu, tatawwu itu disembunyikan lebih baik karena lebih dekat dengan keikhlasan dan jauh dari dia. Adapun zakat wajib, maka mengumumkannya itu lebih baik ya, justru terang-terangan lebih baik ya. Jadi kesimpulannya, bila ibadah itu wajib, maka paling utama adalah menampakkannya, sedangkan hal-hal yang sifatnya nafilah atau sunnah maka lebih baik dilakukan diam-diam. Syekh Ar-Ruhaili itu juga kemudian menyebutkan bahwa para orang-orang saleh, ulama salaf, mereka berusaha untuk menyembunyikan seluruh amalnya sedapat mungkin, sebab mereka paham sempurnanya keikhlasan itu, besarnya pahala itu akan bila amal itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Saya berikan contoh saja terakhir, contoh-contoh dari para ulama ini diambil dari kitab Az-Zuhud karya Imam Ahmad itu. Pertama, Ibrahim An-Nakhai berkata, sungguh para salaf itu tidak menyukai bila mereka berkumpul lalu semua berkata-kata indah untuk mengatakan dan mengeluarkan yang terbaik yang dimilikinya. Jadi mereka tidak suka kemudian untuk puji-pujian, untuk sama-sama kemudian menampakkan hal-hal bahwa dia sudah memberi begini dan sebagainya.
Hasan Al-Basri mengatakan ada orang yang selalu membaca Al-Quran tetapi tetangganya bahkan sampai tidak tahu bahwa dia baca Al-Quran. Hasan Al-Basri menyatakan ada orang yang selalu membaca Al-Quran tapi sampai tetangganya saja tidak mengetahui. Ada orang yang paham fikih tapi orang lain sampai tidak tahu bahwa dia mengetahui itu. Ada orang yang suka berlama-lama dalam salat malamnya sedangkan tamunya saja tidak mengetahui. Al-A'masy berkata, Hudzaifah bin Yaman itu pernah menangis dalam salatnya. Ketika selesai, dia kemudian menoleh. Tiba-tiba ada orang laki-laki yang di belakangnya mengatakan, jangan sampai seorang mengetahui hal ini. Jadi artinya ketika orang menangis dalam salat itu jangan sampai dilihat orang. Jadi kamu nanti menjadi riya gitu. Nangis sampai apa aja nangis wah. Jadi kalau lihat temu orang langsung nah, itu riya. Malah kalau bisa jangan sampai ketahuan sama orang. Jadi itu luar biasa, bodoh orang kayak begitu. Jadi sampai kekuatan ikhlas itu di situ. Jadi Muhammad bin Wasi mengatakan telah ada pula pada masa lalu seorang yang laki-laki yang menangis selama 20 tahun itu, tapi istrinya tidak tahu. Ini luar biasa. Jadi cerita dari Muhammad bin Wasi itu, ada orang yang menangis karena takut kepada Allah selama 20 tahun, sedangkan istrinya tidak tahu itu selama 20 tahun. Luar biasa ya, luar biasa. Istrinya saya tidak tahu bagaimana menyembunyikan. Beda dengan sekarang kan, suami istri sakonek nangis, makanya suaminya apa boy deh ya, sepedari apa boy deh. Jadi ini juga penting untuk kita ketahui bahwa asar-asar yang bersumber dari para salaf itu mengenai keutamaan menyembunyikan sesuatu yang baik itu penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum ayyakuna lahu khub'un min amalin shalih falyaf'al." Luar biasa. Barang siapa di antara kalian kemudian bisa mampu untuk memiliki amal-amal soleh yang tersembunyi, maka lakukan. Sama seperti yang dikatakan oleh Salamah bin Dinar itu, uktum min hasanatika kama taktum min sayiatika. Sembunyikan kebaikan-kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan keburukan-keburukanmu. Ini luar biasa. Jadi sampai disebutkan begitu. Jadi manusia itu tidak ingin ketahuan keburukan-keburukannya, maka kalau bisa kebaikan-kebaikannya juga seperti itu. Mantur tidak tahu. Itu kalau keburukan-keburukan. Maka begitu juga dengan amal kebaikan, sembunyikan semampu kamu sembunyikan. Jangan sampai kemudian diceritakan, karena itu sudah menjadi nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah letaknya kuwatul ikhlas itu. Jadi bukan hanya sekedar ikhlas, tapi kuwatul ikhlas, kekuatan ikhlas itu yang bisa membedakan pelipat gandaan itu. Nah, itu yang bisa disampaikan hadirin yang dirahmati Allah, kajian bahwa amal itu menjadi utama karena didasarkan kepada niat dan kekuatan ikhlasnya. Berlipat gandanya seberapa itu digantungkan kepada kekuatan ikhlas. Artinya bukan hanya sekedar ikhlas yang sudah menjadi rukun diterimanya amal, tapi kekuatan ikhlas itu akan membedakan antara satu orang dengan lainnya terhadap pahala yang diterima. Mudah-mudahan kita belajar dari ini. Salah satu cara yang disebutkan di dalam asar-asar para salaf itu diantaranya adalah kekuatan untuk menyembunyikan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, sebagaimana kemudian kita tidak suka atau menyembunyikan aib-aib atau keburukan yang kita ingin sembunyikan. Mudah-mudahan amal-amal yang kita bisa lakukan di 10 hari ini bisa kemudian menjadi amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.